Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga semua pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini ya, saya akan melanjutkan tentang buyer persona ya. Jadi pengertian buyer persona dan pentingnya buyer persona kita ketahui ya supaya nanti kita kedepannya dalam memasarkan produk itu lebih bisa maksimal ya, bisa lebih tepat sasaran ya. Sebenarnya buyer persona ini bagian dari target pasar ya, jadi target calon konsumen Anda. Pengertian buyer persona adalah karakter yang muncul dalam pikiran Anda ya ketika Anda membayangkan pembeli ideal produk Anda. Ya, jadi digambarkan ya karakternya calon konsumen Anda itu bagaimana ya yang sesuai dengan produk yang Anda jual itu dijelaskan ya di buyer persona itu. Ya, jadi Anda harus membuat gambaran ya. Representasi dari pelanggan ideal bisnis Anda menciptakan buyer persona dan membantu Anda memahami target audien Anda lebih mendalam ya. Jadi kedepannya itu lebih mudah intinya ya dalam hal pemasaran. Kita mau mengembangkan strategi pemasaran, pengembangan produk dan lain sebagainya kita lebih mudah ya. Terutama dalam hal iklan ya, ads ya, FB ads, IG ads ya, itu kalau kita sudah buyer personanya itu sudah benar-benar detail, kita tahu benar-benar konsumennya itu kita membuatnya lewat IG ads itu lebih mudah ya, lebih gampang ya, karena IG ads perlu detail. Namun apakah buyer persona muncul begitu saja dalam pikiran atau imajinasi Anda? Tidak ya. Jadi tentu saja untuk menciptakan sebuah buyer persona ya, jadi Anda membutuhkan suatu yang namanya riset ya. Riset itu bisa berupa riset, insight ya, berupa database bisnis Anda, kemudian Anda bisa survei ya, kemudian atau interview ya, itu sangat membantu dalam Anda menentukan buyer persona. Dalam membuat buyer persona tidak hanya satu atau dua ya, bisa 20 buyer persona. Kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat ya, Anda bisa screenshot ini ya supaya lebih tahu. Ini misalkan gambar buyer personanya ya, misalkan siapa target konsumen Anda ya, namanya siapa, ini benar-benar detail ya, jenis pekerjaan ya. Nanti akan saya lanjutkan ya. Dalam membuat buyer persona ya, kita memerlukan bantuan ya, bantuan tool ya, itu juga sangat membantu kita ya. Yang pertama yaitu dari Google Analysis ya, kemudian Google Trend. Nah, jadi membuat dalam Google Analysis ini kalau penentuan dalam kata kunci atau keyword ya, kita menggunakan Google Keyword Planner, itu benar-benar kita paham, kita tahu Google Analysis. Sedangkan Google Trend menentukan keyword ya, kemudian lokasinya ya, yang paling banyak membutuhkan produk Anda itu lokasinya di mana-mana, kotanya mana-mana, itu kelihatan ya di Google Trend. Nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara riset menggunakan Google Trend maupun Google Analysis. Kemudian lewat sosial media ya juga bisa ya, kita menganalisisnya lewat insight ya, Facebook, Instagram ya. Cara membaca insight di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian YouTube itu insight analisisnya itu jelas ya, jadi kayak jenis kelamin, kemudian usia ya, itu ada ya, dan benar-benar detail. Ini contohnya ya, analisis itu memberikan banyak data informasi bagi Anda sebagai dasar membuat buyer persona. Nah, misalkan ini ya, buyer persona adalah misalkan namanya Tono, 8 tahun, latar belakangnya ini ya, seorang akuntan, demografi, tantangannya dia apa ya, kesehariannya apa, habitnya apa lah, ini kelihatan jelas ya. Jadi harus benar-benar dalam buat buyer persona itu benar-benar sangat detail, personalnya itu benar-benar kamu harus bisa menjelaskannya secara detail ya, demografinya, aktivitasnya di Instagram ya, keinginannya dia itu apa, keinginan jangka panjangnya dia itu apa lah, ini benar-benar jelas detail, hobi, passion bahkan ini ya, kemudian dia ketakutan atau kekhawatirannya dia itu apa. Ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya supaya kamu akan memberikan solusi dari kekhawatirannya dia ya, mengenai produkmu ya, karakter umum ya, itu bagaimana. Ini benar-benar membuat ini harus detail ya, ingat harus detail, sedetailnya. Jadi ini ada beberapa elemen penting ya.
dalam menciptakan buyer persona ya. Usia, jenis kelamin, lokasi, tingkat pendidikan, interest, jabatan pekerjaan, rentang pendapatan bulanan ya, status, website favorit, jadi dia mengunjungi website apa saja, berselancar di platform sosial media apa saja. Nah, ini sangat jelas. Ya. Dia motivasi dalam membeli apa, ya, buying concernnya apa. Ya, kemudian ini bisa Anda lakukan dengan interview, ya, survei, interview, dan dapat respon bisa baik dari para responden yang memang benar-benar harus wawancara langsung. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya ya tetap kedepannya itu kamu lebih mudah dalam memasarkan produk. Ini kita juga perlu membuat buyer persona negatif, ya, asumsi negatif ya tentang produkmu. Jadi yang kita buat tadi sebelumnya adalah positif, ya kemudian negatif ini juga perlu kita pertimbangkan. Ya, misalkan yang bertolak belakang dengan buyer persona Anda, ya seorang yang sifatnya itu negatif dengan produk yang nantinya Anda tawarkan. Jadi supaya apa? Supaya dapat menyisihkan orang-orang yang tidak Anda targetkan sebagai produk bisnis Anda atau buyer persona Anda. Nah, itu kegunaannya. Ini ya. Untuk menentukan buyer persona, hal yang harus ditentukan pikirkan seperti ini ya, data pribadi ya, nama konsumen, jenis kelamin, umurnya, pendidikan, penghasilan yang dia peroleh, kemudian tingkah lakunya, apa hobinya, makanan, apa yang dia sukai, sosial media apa saja, forum konten apa saja dia aktif, kemudian kebiasaan dia dalam berbelanja online ya, ataupun COD, kemudian cara ia berkomunikasi melalui apa saja, WA atau telepon, atau seneng langsung telepon ya, atau lewat chat atau messenger. Terus kemudian dia mengetahui produkmu nantinya kira-kira melalui apa, misalkan iklan, saran dari teman, ataukah melalui internet. Nah, jika melalui internet, bagaimana cara ia mencari informasi produkmu tersebut, apa cara berbelanja yang ia sukai, online atau offline. Berikut adalah keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika memiliki konsumen khayalan tersebut ya. Jadi ini buyer personality kan sifatnya masih khayalan ya, tapi paling tidak khayalan tersebut dibuat dari data real ya. Jadi khayalan yang dibuat dari data real. Anda dapat mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan konsumen tentang produk yang nantinya Anda jual, memahami bagaimana konsumen Anda membuat keputusan pembelian, serta Anda dapat mentargetkan pasar dengan membuat penjualan yang lebih baik, mengembangkan atau membuat produk atau layanan baru sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen, sehingga Anda dapat ini sama-sama untung ya, menentukan strategi pemasaran selanjutnya untuk konsumen baru, membuat usaha pemasarannya lebih efektif. Jadi ini contohnya kalau buyer personanya hijab ya, ini backgroundnya, demografinya, goalnya itu apa nantinya, hobi. Jadi harus dijelaskan detail ya, harus dijelaskan secara detail. Jadi intinya pada buyer persona ya, kita benar-benar mengetahui detail calon konsumen kita ya. Ini sifatnya kan masih calon konsumen. Calon konsumen. Nah, jadi gambaran dari calon konsumen. Ketika kita nantinya menjual produk, kita benar-benar tahu marketnya itu kayak apa, calon konsumennya itu kayak apa, siapa, ya detail, lokasi di mana, detail. Ya. Kemudian dalam menentukan buyer persona kita memerlukan survei ya, intinya tadi, kemudian interview, ya research, kemudian kita bisa menggunakan tool Google Analysis, trend maupun sosial media insight-nya. Insight. Tujuannya apa ini? Tujuannya nanti kalau ketika kita mau beriklan ads, terutama IG maupun FB, ya, kita bisa benar-benar menentukan apa itu, menentukan detail
detail insight-nya itu bagaimana nantinya kita bisa menentukan di sini ini ya. Ketika kita mau beriklan IG atau FB ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi panel-panelnya, fitur-fiturnya ya. Kepengennya yang melihat iklanmu itu kayak apa, orangnya itu benar-benar nanti bisa di apa itu bisa diaplikasikan di sini ya. Gunaannya dari buyer persona itu kalau kamu sudah bisa apa itu bisa menggambarkan calon konsumenmu kayak apa, nanti gunanya itu sebenarnya di iklan ini, detail ini. Supaya apa ini? Supaya lebih tertarget sesuai dengan jualanmu tuh. Jadi saya kira itu untuk apa itu buyer persona ya. Jadi contohnya buyer persona nanti di deskripsi video ini akan saya cantumkan linknya ya, punyanya kemarin yang juara LKS Wilker 3 Jawa Timur ya, nanti akan saya cantumkan linknya. Terima kasih perhatiannya ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.